Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya di materi yang berbeda. Sekarang kita masuk di bab 4 ya, dan di pertemuan keempat, yaitu berkaitan dengan tendensi sentral. Atau apa itu? Atau di sini sebagai ukuran pemusatan. Apa itu kok dikatakan sebagai tendensi sentral dan ukuran pemusatan? Kalau kita lihat tendensi itu kan kecenderungannya, sentral itu pusat. Sama kan? Jadi ini adalah ukuran-ukuran yang akan menentukan mengelompoknya data itu di mana. Beberapa hal nih ya, yang misalnya ini yang banyak digunakan adalah misalnya rata-rata, ya, modus. Ini agak beda ya modus. Kalau modus itu yang paling banyak, tapi rata-rata belum tentu yang paling banyak, sehingga memang beda. Ya. Tetapi dua ukuran ini juga menjadi ukuran mengenai apakah data itu memusatnya di mana sih. Tadi ataupun di contoh-contoh yang minggu lalu saya berkaitan dengan pengunjung Balikambang tersebut hari ya. Pertanyaan saya kan waktu itu berapa orang dalam umur berapa ya, yang paling banyak datang berkunjung ke Sewedari. Ternyata 60 sampai sekian. Nah, itu kan berarti memusatnya di kelompok itu, ya, memusatnya di kelompok itu. Ya. Hanya pastinya berapa nanti kita hitung lebih teliti. Apakah 60, apa 61, 65 atau 69 itu yang harus kita hitung nanti. Oke. Tapi paling tidak itu sudah memberikan gambaran ya. Rata-rata dan modus itu kan menjadi petunjuk mengelompoknya data, memusatnya data. Ya. Anda kalau di toko, di perusahaan distributor ya, atau apa misalnya di otomotif ya, Honda entah Yamaha, yang laku keras sekarang ya, nanti kan Anda bilang kecenderungan misalnya kalau Yamaha NMAX misalnya, mohon saya menyebut namanya, ini contoh aja NMAX misalnya. Yang lain Mio, sudah nggak ada Pak sekarang Mio misalnya, sudah nggak begitu laku misalnya, atau memang sudah ganti ya. Rata-rata mereka dari kalangan ya, dari kalangan mana? Wira swasta atau PNS, nah itu kan. Jadi bahasa kasarnya mungkin mayoritas atau sebagian besar begitu ya. Tapi lebih tepatnya ukurannya bukan mayoritas, bukan. Itu kan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau dalam bahasa yang lebih teliti adalah rata-rata ataupun modus. Ya. Nah, kita mulai untuk rata-rata itu yang pertama ya, untuk data yang tidak berkelompok, data tunggal tadi ya. Ya, data tunggal itu data yang satu-satu ya, datanya hanya sedikit. Nah, maka untuk menghitung rata-rata gimana? Caranya adalah menjumlahkan semua data ya, berapa? Kalau 5 ya dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya unit. Kalau 5 dijumlahkan semua bagi 5. Kalau 10 gimana? 10 dijumlahkan semuanya dibagi 10. Ya. Simbolnya X bar nih ya, namanya X bar. X kemudian di atasnya ada ya garis lurus, namanya X bar. X bar atau nilai rata-rata hitung. Jadi lebih tepat, lebih lengkapnya memang namanya adalah arithmetic mean atau rata-rata hitung. Tapi kita boleh membahasakan dengan rata-rata saja atau mean saja boleh. Simbolnya X bar. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma, ini sigma ya. Rumus sigma XI. Berarti sejumlah data XI ya, dari data pertama, data kedua, data ketiga dijumlahkan sehingga simbolnya sigma. Dijumlahkan, dibagi dengan jumlah data yang ada. Contoh. Ya. Ini misalkan ada 6 orang berumur 20, 40, 50, 60 dan 80. Maka rata-rata umur berapa dari ke-6 orang tersebut? Tinggal tambahkan 20 tambah 40 tambah 50 tambah 50 tambah 60 tambah 80. Ya. Ketemu totalnya 50. Kemudian karena datanya 6 kita bagi 6. Sehingga ketemunya 50 ya. Berapa itu? 60 tambah 50 110 tambah 50 160 tambah 60
berapa? 220 ya. 220 tambah 80 300. 300 bagi 6 ketemunya 50. Sehingga rata-ratanya adalah 50 tahun. Kalau modus nanti beda. Modus ini berarti kan yang paling banyak 50 ini. Nih berbeda kan? Ya. Modusnya 50-50 kan hanya ini 2 orang. Selain yang lain 1 orang. Ya. Jadi beda nanti modus dengan rata-rata. Ya, cuma kalau rata-rata itu akan bisa melihat ya. Jadi menengahi data rendah sama tinggi. Kalau modus kan ya hanya yang terbanyak saja. Nilai ujian yang paling banyak berapa? 80. Nah, tapi rata-ratanya bisa jadi di bawahnya. Karena ada yang nilainya sangat rendah misalnya. Nah, ini jadi petunjuk juga. Kalau ternyata rata-ratanya adalah di bawah modus, berarti ada data yang terendah. Data rendah. Kalau ini 20-nya kita hilangkan, ya, maka akan jadi beda lagi nih rata-ratanya. Nah, bisa jadi modus dengan rata-rata sama. Kalau di dalam bahasa statistik itu distribusinya adalah distribusi yang normal. Nanti ada kurva yang benar-benar kayak genta itu. Di tengah itu di situ modusnya segitu, kemudian rata-ratanya juga sama. Ya. Kemudian di samping data berkelompok, data tunggal atau tidak berkelompok, sekarang kita menghitung untuk data berkelompok. Ya. Data berkelompok ini ada 2 metode. Yang pertama adalah metode panjang dan yang kedua adalah metode pendek. Ya, metode pendek. Metode panjang gimana rumusnya? Rumusnya adalah sigma Fm, frekuensi atau jumlah, dikalikan dengan nilai tengah. M itu nilai tengah dari masing-masing kelas, masing-masing kelompok kelas, dibagi dengan jumlah frekuensi atau sigma dari semua masing-masing data ya. Nah, masing-masing data jumlahnya berapa kan? Jumlah kelompok kelas pertama berapa? Jumlah kelompok kelas kedua berapa? Ketiga berapa? Di jumlah itu sigma Fi. Tapi yang di atas itu perkalian dulu baru jumlah. Jadi perkalian antara frekuensi itu jumlah dari dikalikan dengan nilai tengah dari kelas itu ya. Nanti kelas kedua juga sama, F kalikan M-nya berapa? F kalikan, kemudian hasilnya dijumlah. Ya. Oke, kita lihat contoh ya. Kita ambil contoh misalnya ini ya. Data umur pengunjung time zone 1 sampai dengan 5 jumlahnya 10 orang, 6 sampai 10 20 orang, 11 sampai 15 20 orang. Jumlahnya 50. Berapa rata-rata umur dengan metode panjang dulu ya, panjang dulu ini. Rata-rata umur pengunjung time zone dengan metode panjang. Kita lihat. Ya. Nah, karena rumusnya adalah sigma Fm dan sigma Fi, maka kita membutuhkan 2 ini. M-nya berapa? Nanti F kalikan M. Jadi M atau frekuensi ini nanti tinggal dikalikan. Nah, dikalikan. Kemudian kalau yang di bawah sigma Fi ini nanti F1, F2, F3 dijumlah. Nah, sigma Fi ini 10 tambah 20 tambah 20 50. Yang belum yang di atasnya ya, yang FMI. Oke, kita tentu saja menentukan M-nya berapa. M-nya 1 tambah sampai dengan 5 3 ya. Yang kedua 8, yang ketiga 13 M-nya. Pokoknya benar-benar ini M ya di tengah ya. Kalau 1 sampai dengan 6 ya jadi 3,5. Ya, tapi ini kan sampai 5. Jadi M itu tidak boleh dibulatkan. Karena benar-benar di tengah. Nanti kalau dibulatkan sudah enggak nilai tengah lagi. Ya, 1 sampai dengan 10, tengahnya mesti 5,5. Nah, enggak mungkin 5. Ya. Ini 10. Nah, itu. Oke. Jadi 10 kan, nah ini kan 1 sampai dengan 10, ini tengahnya berapa? Ya 5,5 tetap 5,5, nggak boleh dibulatkan. Nah, sudah ketemu M, tinggal kita mengalikan Fm-nya berapa. Nah, kita hitung ya. 10 kalikan 3, 30. 20 kalikan 8, 160. 20 kalikan 13, 260. Ya. Totalnya berapa? Sigma Fm. Tentu saja sigmanya jadi di jumlah ini berapa? Ketemu 450. Nah, harus ini kita tinggal menentukan berapa X bar-nya. Karena sigma Fm sudah ketemu, sigma Fi juga sudah ketemu. Ya. Sehingga ya,
450 bagi 50 ketemu 9. Jadi rata-rata umur pengunjung time zone adalah 9 tahun. Ya. Ya. Nah, ini untuk latihan ya. Rata-rata umur dari di atas dengan metode panjang. Ada 4 soal ya. 4 soal nanti bisa dikerjakan. Dari yang termudah dulu. Nomor 2 juga mudah, nomor 3 juga mudah, tapi agak besar nilainya ya. Nomor 4 juga mudah, hanya angkanya agak besar-besar. Tapi tingkatannya mulai dari yang gampang dulu sampai dengan agak mudah. Oke, sesi pertama untuk penghitungan rata-rata ya, sebagai bagian dari mengelompoknya data tendensi sentral kita akhiri, nanti kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di subbab sebelumnya kita sudah menghitung rata-rata hitung untuk metode panjang ya. Sigma FM dibagi dengan sigma FI. F frekuensi kalikan dengan nilai tengah. Kemudian sigma F-nya jadi jumlah, nanti dibagi. Nah, sekarang kita masuk di metode pendek. Metode pendek untuk data berkelompok. Ya, kalau data tidak berkelompok kan mudah. Ya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar 0. X bar 0 itu apa? X bar 0 adalah perkiraan nilai rata-rata yang biasanya diambil dari nilai tengah kelas dengan frekuensi terbanyak. Jadi nanti kita menentukan X bar 0-nya berapa. Ya. Kemudian kita nanti mencari nilai D. D-nya berapa dulu? D rumusnya adalah nilai tengah dari satu kelas dikurangi dengan X bar 0 sudah kita tentukan. Ya, diambil dari nilai tengah dengan frekuensi terbanyak, kemudian dibagi dengan I. Ini ya. Lalu nanti kita kalikan dengan F. F kalikan D dibagi N, jumlah seluruh data yang ada, jumlah frekuensi tadi ya, dari semua kelas berapa N-nya. Lalu kemudian ini dikalikan dulu dengan intervalnya 5 atau 10. Nah, sama kan, semua kelas kan sama nih, maka nggak bisa beda-beda untuk masing-masing kelas ya. Kemudian ini, lalu setelah ketemu ini ditambahkan dengan X bar 0, ketemu X bar ya. Nah, langkah-langkahnya ini, tentukan X bar 0 dulu, kemudian hitung nilai D, masukkan nilai D ke dalam masing-masing kelas, lakukan perhitungan. Ya, contoh ini ya. Contoh soal yang sama. 1, 5, 6, 10, 11, 15. Bagaimana menghitung? Nah, langkah pertama adalah menentukan X bar 0 kan. Nanti X bar 0 yaitu nilai tengah dari kelas dengan frekuensi terbanyak. Kita lihat kelas yang frekuensi terbanyak berapa ya, ini 20 kan ada yang 10, berarti ada 20 tinggi ya. Oh, tapi ada 2. Nah, kita bisa pilih salah satu kalau gini. Oke. Nanti kita akan buktikan. Kita menghitung dengan X bar 0 20, dengan frekuensi yang terbanyak ini dengan X bar 0-nya 8. Sedangkan yang ini nanti yang kedua frekuensinya 20 di kelas ketiga ini, X bar 0-nya 13 ya, karena ini menjadi alternatif ya, bisa milih salah satu. Kalau kita latihannya dua-duanya, nanti ketemunya nanti akan sama. Jadi nilai hasil akhirnya penghitungan rata-ratanya harus sama, malah baik menggunakan yang X bar 08 maupun X bar 013. Kita lihat dari yang dengan pertama ya, yang pertama. Ya.
Ini ya, tadi nilai tengahnya 8, nilai tengah yang kedua 13. Sehingga X bar 0 bisa 8 atau 3. Kita pilih salah satu di antara keduanya. Ya. Alternatif pertama, jika X bar 0-nya 8. Langkah kedua, sekarang kita menentukan nilai D. Nilai D rumusnya adalah M min X bar 0 dibagi interval. Masukkan aja. Kelas pertama nih ya, kelas pertama ya. M-nya berapa? M-nya 3. X bar 0-nya berapa? 8. 3 min 8. Dan intervalnya berapa? 5. 3 min 8 bagi 5 ketemu min 1. Yang kedua 8 min 8. Nah, M min X bar 0. N X bar 0. 8 min 8 bagi 5. 0. 13 min 8 bagi 5. Berapa? Min 5 bagi 5. Nah, kalau yang ini min 5, kalau ini 5 ya. 13 min 8, 5. 5 bagi 5, 1. Sehingga D-nya untuk kelas pertama min 1, kelas kedua 0. Ya, ini. Kemudian yang ketiga ya. Lalu tinggal kita masukkan D-nya ini. D-nya di sini ya. Nah, kemudian kita tadi rumusnya adalah ini. X bar 0 sudah diketahui. Tinggal perkalian antara FD. Maka ini F itu frekuensi kalikan D. 10 kalikan min 1 min 10. 20 kalikan 0 0. 20 kalikan 1 20. Ya kan? Berarti jumlah min 10 tambah 0 tambah 20 ketemu 10. Dah setelah itu kemudian tinggal kita hitung. Rumusnya X bar 0 ditambah FDI dibagi N kalikan interval ya. FDI-nya 10, N-nya totalnya 50, intervalnya 5, berarti 10 per 50 kalikan 5. 1/5 kalikan 5 ketemunya 1. Ditambah dengan X bar 0 8 ketemu 9. Harus sama dengan tadi menggunakan metode panjang. Ya. Bagaimana alternatif yang kedua? Alternatif yang kedua ini ya. Alternatif yang kedua, kita pilih tadi untuk yang ketiga ya. Karena frekuensinya kan 2, yang 22. Di kelas ketiga tadi ya frekuensinya 20 sama. Tapi nilai M-nya berapa? Nilai M-nya itu saja bukan 8 lagi tapi 13. 13. Ya, udah kita masukkan coba. 3 min 13 bagi 5. Min 10 bagi 5 min 2. 8 min 13 min 5 bagi 5 min 1. 13 min 13 0 bagi 5 0. Sehingga nilai D-nya adalah min 2 min 1 0. Kita masukkan. Nah ini ya. Ya. Ini kemudian tinggal FD-nya tinggal dikalikan 10 kalikan min 2 min 20. 20 kalikan min 1 min 20. 20 kalikan 0 0. Ya. Dijumlah menjadi min 40. Kok min? Ya enggak apa-apa, ini sebentar penghitungannya belum selesai kan. Min 40. Tinggal dimasukkan, berarti ini min 40 dibagi N 50 tadi dikalikan 5 intervalnya I, ini intervalnya. Min 40 per 50 kan 4 per 5 kalikan 5 ya, ketemu min 4. Kemudian min 4 ini kan jadi minus nih, minus berarti 13 kurangi 4 ketemu 9. Sama ini. Memang benar-benar harus sama. Tapi kita nanti prakteknya boleh memilih salah satu karena frekuensi sama-sama banyaknya untuk penghitungan metode pendek. Ya itu untuk metode pendek. Nah, kira-kira pendek mana? Metode pendek atau dengan metode panjang? Sepertinya kok malah panjang yang pendek ya. Nah, karena memang ini metode pendek, tapi langkah-langkahnya tadi agak banyaknya. Maka untuk yang berikutnya, ya, perhitungan nilai D tidak perlu melalui perhitungan M min X bar 0 dibagi dengan I interval. Ya, tapi langsung aja dari kelas terbanyak kita tentukan nilai D-nya. Langsung D-nya 0. Kelas sebelumnya jadi min 1, min 2, min 3. Kelas setelahnya menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita kembali ke contoh tadi ya. Jika X bar 0 tadi ini kan frekuensi terbanyaknya 20. M-nya berapa? 8. Nanti X bar-nya 8 ya, 8. Ya. Nah, kalau kita menentukan di kelas yang ini, langsung aja. Berarti D-nya kita 0. Oke?
Kalau nanti dari sini ya nolnya di sini. Ya. Kalau mau cek dengan nilai D tadi, M min X bar 0 bagi I sama, nanti ketemunya sini 0, sini min 1, sini 1, mohon maaf. Kalau menggunakan yang ini, sini 0 sini berarti min 1 min 2. Nah setelah itu kemudian tadi pokoknya yang D-nya sebelumnya menjadi berkurang, setelahnya menjadi naik, sehingga sini nanti menjadi min 1, sana menjadi 1. Nah ini ya, atau ini ya. Ini menjadi min 1, sini menjadi 1. Kalau sudah seperti tinggal kita hitung FD kan, berarti 10 kalikan min 1, 20 kalikan 0, 20 kalikan 1. Ini ya, ini di total kemudian 10 tinggal dimasukkan ya. Jadi tanpa melalui penghitungan D tadi ya, langsung 0 tadi ya, ini, nah ini 0. Setelahnya menjadi min 1, sebelumnya maaf, setelahnya menjadi 1 ya. Ya ini. Lalu bagaimana kalau yang X barnya 13? Sama ya, karena ini merupakan kelas terakhir ya, di kelas ketiga, maka D-nya nolnya di sini, dan yang tinggal terisi yang kelas sebelumnya kan, ini menjadi min 1 min 2 ya, min 1 dan min 2. Kalau sudah itu tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan ya, 10 kalikan min 2 min 20, 20 kalikan min 10 min 1 min 20, 20 kalikan 0 0 min 40, masukkan. Oke ya. Ya itu metode pendek. Jadi lalu kemanfaatannya gimana? Metode pendek ini sebenarnya untuk mempermudah kita. Jadi terutama untuk nanti akan terasa sekali ya, kalau kita dapat data-data tinggi ya, misalnya tentang pendapatan, kemudian umur yang sampai 90-an, atau data-data pakai koma-koma, mungkin akan lebih mudah menggunakan ini. Tetapi kalau kita akan menggunakan kalkulator, metode pendek ini enggak ada. Paling kita mungkin manual ya, manual. Tapi kalau untuk yang metode panjang itu sistemnya, aplikasinya di kalkulator ataupun di di komputer itu ada menggunakan yang metode panjang ya. Oke. Dengan data yang sama tadi ya, Anda hitung metode pendek. Jadi ini bisa dijadikan satu boleh. Jadi data 4 ini dihitung rata-rata baik metode panjang maupun dengan metode pendek. Oke. Terima kasih, pertemuan keempat sudah kita selesaikan di pertemuan untuk rata-rata metode pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.